suara menggelegar yang disebut guruh menyusul setelahnya. Perbedaan waktu kemunculan ini disebabkan adanya perbedaan antara kecepatan suara, di mana kecepatan suara yang hanya 340 meter per detik dengan kecepatan cahaya yang mencapai 300 juta meter per detik. Dan tahukah Anda jika di seluruh dunia terjadi sekitar 14 juta petir per tahun atau 40.000 petir per harinya, terutama di musim hujan dengan intensitas air hujan yang besar. Ada fakta apa lagi tentang petir? Langsung saja, berikut 7 fakta mengejutkan tentang petir versi on the spot. Petir terjadi karena pemampatan dan pemuaian udara di sekitar sambaran kilat. Sambaran kilat sendiri lebih panas 5 kali dari panas permukaan matahari atau sekitar 15.000 hingga 20.000 derajat Celcius. Saking panasnya, udara tersebut kemudian memuai menjadi sangat banyak dalam waktu yang sangat singkat. Karena tumbukan udara yang memuai secara cepat tadi dengan udara sekitar, akhirnya terjadilah suara guruh atau guntur yang sangat keras. Kita bisa tahu seberapa jauh jarak dari sambaran petir, yaitu dengan menghitung jeda detik antara kilat dan suara gemuruh petir. Caranya, membagi angka tersebut dengan angka 5. Sambaran kilat berlangsung dengan sangat cepat, kira-kira hanya selama 0,2 detik. Sambaran ini diikuti oleh banyaknya sambaran lain dalam jalur yang sama. Dan tahukah Anda jika sambaran yang terjadi dapat menyalakan 100 juta bola lampu dalam sesaat? Namun hanya sambaran utama yang mengenai target. Kekuatan petir yang pernah tercatat yaitu mulai dari ribuan ampere sampai 200.000 ampere. Angka ini setara dengan kekuatan yang dibutuhkan untuk menyalakan 500.000 lampu bohlam 100 watt. Arus petirnya memang hanya sesaat, kira-kira selama 200 mikrodetik, tetapi kerusakan yang ditimbulkan sangat luar biasa. Efek dari serangan langsung sangat jelas terlihat, mulai dari kerusakan bangunan, kebakaran, sampai bahaya kematian bagi manusia. Jika kita perhatikan, maka kilatan cahaya selalu terjadi lebih dulu, lalu beberapa detik baru kemudian disusul oleh petir. Sebenarnya mereka terjadi secara bersamaan di tempat tertentu. Namun karena kecepatan cahaya jauh lebih cepat dari kecepatan suara, maka kilatlah lebih dahulu kita saksikan, baru disusul petir. Semakin lama selang antara kilat dan petir, maka semakin jauh jarak keduanya dari kita. Suara petir tidak akan terjadi tanpa sambaran kilat terlebih dahulu. Begitu pula sebaliknya. Bila terlihat sambaran kilat, pasti akan timbul petir. Lalu mengapa terkadang sambaran kilat tidak diikuti suara? Hal ini memang mungkin terjadi karena jarak kita dengan sambaran petir tersebut cukup jauh, sehingga suara petir tidak terdengar. Waktu dan tempat paling mungkin tersambar petir di Amerika Serikat adalah negara bagian Florida pada hari Minggu sore, yaitu ketika kebanyakan orang biasanya sedang berada di luar rumah dan menikmati akhir pekan. Dengan iklim yang hangat dan sering mengalami hujan deras disertai angin kencang, Florida memiliki angka kematian dan luka-luka akibat sambaran petir 2 kali lebih tinggi dari negara bagian lain. Di Florida, petir terjadi sebanyak 25 juta hingga 30 juta kali per tahun. Sedangkan wilayah yang paling banyak disambar petir adalah Danau Maracaibo yang terletak di barat laut Venezuela. Setiap tahun wilayah danau ini dilanda 300 malam badai petir. Bayangkan saja, setiap 1 km persegi wilayah ini mendapat 250 sambaran petir setiap tahun. Jadi, pastikan diri Anda berada di tempat dan saat yang tepat ya pemirsa, saat mengunjungi Danau Maracaibo. Pepatah lama mengatakan, petir tidak pernah menyambar 2 kali di tempat yang sama. Benarkah demikian? Faktanya, hal ini tidaklah benar. Dari segi esensinya sendiri, petir merupakan benda tak hidup yang tidak memiliki memori atau ingatan, sehingga tak mungkin petir bisa mengenali tempat yang sudah diserangnya. Selain itu, pada 2003, NASA pernah melakukan penelitian untuk menguji mitos ini. Hasilnya diketahui bahwa mitos tersebut tidak benar. Menurut penelitian NASA, petir bahkan bisa menyerang tempat yang sama hingga 3 kali.
Rata-rata petir menyambar tempat yang sama hingga 1,45 kali di bumi. Petir menyambar gedung-gedung pencakar langit dan bangunan tinggi lainnya sebanyak 2 kali, 3 kali, atau lebih. Gedung-gedung Empire State di New York, Amerika Serikat, tersambar kira-kira 100 kali setiap tahunnya. Menurut data, petir kira-kira menyambar 2.000 orang di seluruh dunia setiap tahun. Dari data ini, terdapat fakta mengejutkan, di mana 9 dari 10 korban sambaran petir nyatanya dapat bertahan hidup. Meski begitu, mereka mengalami berbagai gejala, mulai dari hilang ingatan, sampai pusing, dan luka-luka yang aneh. Kemungkinan tersambar petir bagi rata-rata orang Amerika adalah 1:5.000. Salah satu orang yang berhasil hidup dari sambaran petir adalah Roy Sullivan. Bayangkan saja, ia masih hidup walaupun sudah tersambar petir 7 kali dalam hidupnya hingga umur 71 tahun. Mengejutkan. Pesawat terbang yang melewati awan badai sesekali tersambar petir dalam awan. Tetapi kita tidak perlu takut terbang ketika langit sedang tidak ramah. Pesawat modern dirancang untuk dapat menahan sambaran petir dan terus terbang. Sambaran biasanya mulai dari ujung asap, hidung pesawat, atau ekor pesawat yang sebagian besar terbuat dari aluminium konduktor yang baik. Saat itu terjadi, lampu pesawat mungkin akan berkedip, namun energi yang berasal dari petir biasanya akan segera terlepas kembali ke langit. Prinsip perlindungan pesawat mirip dengan mobil. Objek berongga dari logam seperti mobil atau pesawat diketahui berfungsi sebagai sangkar atau tameng Faraday. Tameng Faraday adalah sebuah ruang tertutup yang terbuat dari bahan-bahan penghantar listrik. Ruangan ini mampu merintangi medan listrik statik eksternal. Kekuatan kilat akan menyebar ke permukaan, sementara bagian dalam terlindungi. Pesawat modern dirancang dengan kekuatan mampu mengatasi kuat arus sebesar 250.000 ampere, sementara rata-rata sambaran petir hanya memiliki kekuatan 32.000 ampere. Begitu sampai kira-kira 46 meter di atas permukaan tanah, sambaran petir tersambung dengan sentakan listrik yang naik melalui objek di bumi seperti pohon, menara, bangunan, atau bahkan tubuh kita. Karenanya, jangan berdiri di luar rumah selama hujan. Gelombang ke atas ini disebut luahan, dan itulah kilatan petir yang kita lihat. Ketika tersambung dengan sambaran, luahan menciptakan jalur untuk menyalurkan listrik dari bumi ke awan. Pemirsa, itulah 7 fakta mengejutkan petir versi on the spot. Semoga menambah ilmu pengetahuan Anda ya. Semakin bertambahnya usia, tekstur kulit wajah kita akan semakin